Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di pertemuan kelima mata kuliah Green Technology. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang life cycle cost. Nah, sebenarnya life cycle cost ini sudah pernah kita pelajari di mata kuliah ekonomi teknik ya, teman-teman. Tapi di Green Technology ini kita coba belajar wawasan baru terkait bagaimana sih kita menghubungkan life cycle cost ini dengan perhitungan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, ini mungkin berangkat dari pertanyaan ini ya. Kenapa sih produk ramah lingkungan itu kok harganya cenderung lebih mahal gitu ya? Nah, misalkan di sini contoh dari produk keluaran Ekorasa ya, clamshell ramah lingkungan. Mereka mengklaim bahwa produk ini lebih ramah lingkungan, kemudian dia biodegradable gitu ya. Dan harga yang ditawarkan dari produk ini adalah Rp1.000. Kemudian coba kita bandingkan dengan wadah makanan plastik biasa yang mudah kita temui. Nah, itu harganya bisa sekitar Rp400 sampai Rp500. Nah, di sini aja bisa kita lihat bahwa produk-produk ramah lingkungan itu cenderung lebih mahal ya, bisa 2 kali lipatnya ataupun 3 kali lipatnya. Nah, jika kita bagi penjual sendiri misalkan ya teman-teman, jika kita ingin menjual suatu makanan gitu ya, kita pasti ingin menekan biaya produksi termasuk biaya kemasan gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita menyingkapi kalau misalkan produk ramah lingkungan ini tuh ternyata lebih mahal gitu? Bisa tidak ya kita tuh membuat produk ramah lingkungan itu harganya tidak terlalu jauh dari produk-produk yang sudah ada, sehingga masyarakat atau kita sebagai konsumen itu kita bisa mulai beralih ke produk yang ramah lingkungan. Nah, ini sedikit intro dulu ya sebelum kita masuk ke life cycle cost. Nah, life cycle cost ini ya teman-teman namanya aja life cycle ya. Jadi kita itu menghitung cost ya atau biaya atau pengeluaran sejak produk tersebut dirancang sampai dia tidak terpakai lagi. Nah, yang biasanya terjadi adalah perusahaan itu hanya menghitung acquisition cost ya. Jadi acquisition cost itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk supaya customer itu mau membeli gitu. Padahal di aspek-aspek biaya yang lain ya banyak sekali yang belum dihitung, seperti bagaimana nanti biaya ketika produk tersebut sudah tidak bisa dipakai, kemudian mungkin biaya transportasinya seperti apa dan lain sebagainya. Maka dari itu metode LCC ini itu menekankan bahwa jika sebuah perusahaan ingin meluncurkan sebuah produk gitu, nah mereka harus menghitung biaya tersebut dari produknya dirancang sampai benar-benar tidak terpakai lagi, itu nanti biayanya tuh sebesar apa. Nah, life cycle cost sendiri secara umum terdiri dari 3 ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah biaya awal atau initial cost. Kemudian yang kedua adalah biaya operasional dan perawatan, dan juga yang terakhir adalah biaya disposal. Kita coba bahas satu-satu ya. Nah, kenapa kita harus menghitung LCC ini ya? Kenapa harus kita gunakan LCC ini dalam merancang sebuah produk? Nah, yang pertama dengan LCC ini kita bisa mengevaluasi alternatif investasi secara menyeluruh gitu ya. Jadi tidak hanya production cost-nya aja gitu. Kemudian kalau kita bisa melihat life cycle cost-nya gitu, kita harapannya bisa mengurangi biaya operasi dan pemeliharaan. Kemudian, nah ini juga yang paling penting ya, bahwa kadang investasi itu bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Nah, dengan LCC ini kita bisa mengurangi resiko kerugian investasi karena semua biaya yang ada di siklus hidup produk tersebut sudah dihitung. Dan juga di sini yang paling penting adalah bisa mengestimasikan keuntungan dari sebuah investasi. Nah, ini juga sangat penting ya teman-teman. Jadi selain kita berusaha mengurangi kerugiannya, nah di sini kita juga bisa mengestimasikan keuntungan dari sebuah investasi. Nanti kita akan mendapatkan gambaran yang secara menyeluruh seperti ini. Nah,
di sini contohnya ternyata dengan melakukan life cycle cost, misalkan sebuah perusahaan tuh bisa menghemat energi, biaya energi sebesar 70%. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu, apa itu biaya awal atau initial cost. Jadi namanya aja biaya awal ya. Jadi biaya yang dikeluarkan di awal ketika masih dalam tahap rancangan biasanya. Jadi produknya belum ada gitu. Nah, tahapnya untuk meluncurkan produk kan biasanya banyak ya, dari fase desain, mungkin riset dulu baru desain. Nah, semua investasi awal yang dibutuhkan untuk mengadakan produk tersebut itulah biaya awal. Dan ini cuma terjadi sekali aja di awal ya. Kalau biasanya di Ecotech itu di tahun ke-0 gitu biasanya. Dan dia tidak akan berulang lagi selama masa pakainya. Jadi cuma di awal saja. Nah, ini contohnya misalkan kita membuat sebuah produk gelas misalkan ya, gelas plastik gitu. Nah, berarti yang perlu dibeli atau diinvestasikan adalah biaya mesin, biaya pelatihan operator, biaya instalasi mesin, biaya tambahan alat bantu. Jadi semua biaya investasi awal dan itu hanya dikeluarkan sekali di awal banget gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mempersiapkan semua itu tadi ya, peralatan, mesin, nah otomatis kita akan mulai memproduksi atau mulai mengoperasikan mesin tersebut. Nah, nanti akan muncul biaya-biaya lagi seperti biaya operasional dan perawatan. Nah, berbeda dengan initial cost tadi ya. Kalau initial cost kan cuma sekali aja. Nah, tapi yang biaya operasional dan perawatan ini dia terjadi berulang-ulang. Nah, biaya ini diperlukan untuk mengoperasikan dan merawat mesin atau alat tersebut. Nah, biasanya dinyatakan per tahun ya, walaupun dia tidak selamanya berulang dengan periode tahunan. Mungkin bisa 10 tahunan atau 2 tahunan gitu. Contohnya adalah biaya tenaga kerja untuk merawat mesinnya ataupun untuk mengoperasikan mesinnya, kemudian biaya overhead, biaya perawatan rutin. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah biaya disposal. Namanya dispose ya, disposal. Jadi biaya yang dia perlu kita keluarkan di akhir siklus hidup produk. Nah, ini biasanya dikurangi dengan nilai jual produk tersebut. Jadi nanti barulah ada biaya disposal. Nah, contohnya apa saja? Misalkan biaya tenaga kerja untuk memindahkan produk, kemudian biaya pengiriman dan pemindahan produk. Bisa juga biaya penghancuran produk. Nah, ini tadi adalah tiga jenis biaya yang ada di life cycle cost. Jadi kalau kita ngomongin life cycle cost harus ada tiga-tiganya ini. Biaya awal atau initial cost, biaya operasional dan perawatan, dan yang terakhir adalah biaya disposal. Nah, coba kita lihat studi kasus ini ya, teman-teman. Jadi misalkan contohnya manajer purchasing ingin membeli sebuah mesin pengolahan rotan dan dia ada 2 supplier yang menawarkan. Nah, seperti ini. Jadi supplier yang pertama dia menawarkan initial cost-nya 250 juta, umur mesinnya 10 tahun, nilai sisanya 10 juta, biaya operasionalnya 1 juta dan pendapatannya 75 juta. Nah, begitu. Begitu juga dengan supplier 2, dia juga menawarkan mesin pengolahan rotan. Harganya investasi awal 100 juta hingga sampai pendapatan tahunan yang dijanjikan adalah 68 juta. Nah, ini adalah contoh yang sudah pernah kita lakukan di ekonomi teknik ya, teman-teman. Ini refresh sejenak. Nah, jadi ada biaya investasi awal ya, jadi hanya dikeluarkan sekali saja ketika menginvestasikan mesin tersebut. Kemudian ada biaya operasional tahunan. Nah, kemudian yang terakhir nanti ada nilai sisanya seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus seperti ini? Nah, dulu kita kenal ada beberapa metode ya, teman-teman. Yang pertama net present value atau NPV, kemudian benefit cost ratio, kemudian analisis sensitivitas. Coba kita bahas satu-satu ya. Nah, namanya aja net present value. Jadi kita itu mengekuivalensikan semua pengeluaran dan penerimaan itu pada saat present ya, atau saat ini gitu.
Jadi semua yang dikeluarkan tadi, biaya operasional beserta pendapatannya itu kita ekuivalensikan ke nilai sekarang. Dan yang kedua ada juga namanya benefit cost ratio. Nah, ini juga kita mengekuivalensikan antara benefit dan juga rasio, kemudian kita bandingkan lebih besar mana antara benefit dan cost-nya gitu. Apabila benefit per cost itu dia lebih besar atau sama dengan 1, maka artinya alternatif investasi itu layak diterima, atau artinya kita itu untung mengambil investasi tersebut. Nah, cara yang dilakukan ada 3 cara ya. Ini pasti teman-teman sudah sangat familiar. Yang pertama present value, kemudian ada future value, dan juga ada annual equivalent. Nah, ada juga analisis sensitivitas, biasanya juga kita lakukan di LCC ya. Jadi karena ketika melakukan LCC mungkin ada nilai-nilai parameter yang terjadi kesalahan, maka untuk mengetahui seberapa sensitif suatu keputusan terhadap perubahan parameter, itu perlu kita lakukan analisis sensitivitas. Nah, caranya gimana? Kita bisa mengubah nilai dari suatu parameter tersebut, kemudian kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan investasi. Jadi misalkan kita ubah nih, biaya investasinya itu lebih besar 20% dari awalnya, atau yang kita ubah adalah tingkat bunganya, misalkan awalnya MAR 10, kemudian kalau MAR-nya 15 seperti apa, kalau MAR-nya 20 seperti apa. Nah, analisis sensitivitas ini sangat penting karena mungkin saja ketika kita menganalisis nilai-nilai parameter tadi itu mungkin terjadi kesalahan. Sehingga dengan adanya analisis sensitivitas kita bisa tahu kalau ada perubahan faktor-faktor ini, nah bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan investasi, begitu. Nah, kita kembali ke pertanyaan awal tadi ya, mengapa produk ramah lingkungan itu cenderung lebih mahal? Nah, jawabannya ya teman-teman ya, karena dari ketiga jenis biaya dalam LCC, biaya awal, biaya operasional, dan biaya disposal cost, produk yang tidak ramah lingkungan biasanya dia tidak melibatkan aspek lingkungan ketika menghitung life cycle cost-nya. Misal contohnya ya, di sini biaya awal, kita katakanlah biaya awal jika sebuah perusahaan tersebut tidak mempertimbangkan aspek lingkungan, maka mungkin dia akan mengambil mesin atau teknologi yang kurang ramah lingkungan, yang dia mengkonsumsi banyak energi misalkan. Mungkin harganya lebih murah. Nah, kemudian misalkan kita lebih memilih mesin yang lebih ramah lingkungan, yang dia lebih hemat energi, atau dia menggunakan sumber dari energi selain energi bahan bakar fosil, mungkin dia akan menginvestasikannya lebih mahal. Nah, jadi di sini dari biaya awal saja, biaya investasi awal produk ramah lingkungan itu sudah mengeluarkan biaya lebih besar daripada produk yang tidak ramah lingkungan. Kemudian ketika operasional misalkan, nah ketika proses operasional dan perawatan maintenance ya, mungkin produk yang ramah lingkungan ini perlu SDM khusus untuk menanganinya, tidak bisa sembarangan. Nah, ini berarti kan mungkin dia akan perlu biaya yang lebih tinggi, seperti itu teman-teman. Dan juga mungkin biaya-biaya lain ya, dari segi materialnya, bahan bakunya dia jadi lebih mahal, maka biaya operasional dan perawatan dari produk ramah lingkungan pun juga jadi mahal. Nah, terakhir biaya disposal ya, biaya akhir siklus hidup produknya. Nah, produk yang tidak ramah lingkungan, dia tidak akan mempertimbangkan apakah produk ini akan di-recycle atau tidak. Jadi, dia pasti kebanyakan perusahaan tidak mempertimbangkan aspek itu. Apa yang harus dilakukan produk ini ketika sudah berakhir di siklus hidup produknya? Dia tidak ada treatment khusus gitu ya. Nah, sedangkan produk-produk ramah lingkungan, ya contohnya tidak hanya plastik seperti ini, produk-produk yang ramah lingkungan, mereka sangat memikirkan bagaimana jika produk ini sudah berada pada fase end of life. Produk ini tidak bisa dibiarkan begitu saja di alam ya, menumpuk di alam, tapi dia harus ada penanganan khususnya.
Bisa mungkin contoh lain, misalkan produk tersebut bisa di-reuse ya, atau di remanufacturing, berarti nanti perlu biaya transportasi lagi untuk reverse logistiknya. Nah, di sini saja bisa kita lihat bahwa produk ramah lingkungan pada jenis biaya disposal akan lebih mahal. Nah, jadi coba teman-teman analisis ya secara rinci bagaimana sih life cycle cost dari produk ramah lingkungan yang menyebabkan harga jualnya itu biasanya menjadi lebih mahal. Nah, jadi dari biaya awal, apa kira-kira yang menyebabkan biaya awal produk ramah lingkungan itu lebih mahal daripada produk-produk yang biasa? Kemudian dari segi biaya operasional dan perawatan, apa sih yang membuat biaya operasionalnya si produk ramah lingkungan ini jadi lebih mahal? Dan juga yang terakhir adalah biaya disposalnya. Nah, mengapa biaya disposal dari produk ramah lingkungan itu lebih mahal? Nah, kenapa? Apa saja yang membengkak gitu ya dibandingkan dengan produk-produk yang tidak ramah lingkungan. Nah, begitu saja teman-teman pertemuan kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.